Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pagi hari ini kita akan menikmati berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang menjadi makanan bagi kehidupan, bagi tubuh rohani kita, dan terus menguatkan setiap kehidupan kita, memberikan pedoman untuk kita terus melangkah, mengiring, melayani Tuhan seumur hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang saya ambil dari Markus pasalnya yang keempat. Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-20. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan adalah menyambut firman Allah. Menyambut firman Allah. Nah, kalau kita baca keseluruhan dari perikop ini, saudara, dari perikopnya pun kita sudah bisa menemukan satu judul di sana yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kalau kita baca, tentu kita sudah hafal sekali dengan ilustrasi ini, dengan perumpamaan ini yang sudah diberikan oleh Yesus, di mana Yesus memberikan, ada di sana 4 jenis tanah yang menggambarkan 4 jenis dari hati manusia. Nah, kita tentu tidak akan membahas satu persatu, dan saya percaya saudara hafal sekali ayat-ayat ini, hafal sekali perumpamaan ini, dan seberapa sering saudara juga mendengarkan firman Tuhan tentang hal ini. Tetapi saya akan fokuskan renungan firman Tuhan pagi hari ini hanya di ayat yang ke-20 saja, yang tadi sudah saya bacakan. Yesus menjelaskan di sini ada 4 jenis tanah, dan ayat ke-20 kita akan sampai di jenis tanah yang keempat, yaitu tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Nah, ayat 20 ini merupakan penjelasan dari perumpamaan dari jenis tanah yang dijelaskan di ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, jenis tanah yang keempat ini adalah jenis tanah yang subur, berbeda dengan 3 jenis tanah yang lain, yaitu tanah yang ada di pinggir jalan, tanah yang berbatu, dengan tanah yang bersemak duri. Nah, tanah yang keempat ini adalah jenis tanah yang subur, tanah yang kemudian benih ketika jatuh ke atasnya, kemudian benih itu akan bisa bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Nah, kemudian perumpamaan itu dijelaskan Yesus artinya di ayatnya yang ke-20 tadi, yaitu kemudian ketika benih itu ditaburkan di tanah yang baik, yaitu tanah yang subur tadi, itu gambaran dari orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian menyambut firman itu, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari ayat ini, kita boleh saya garis bawahi di satu bagian, saudara, bahwa tanah yang baik ini adalah gambaran daripada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi menariknya di sini, ayat di situ tidak hanya mengatakan bahwa tanah hati yang baik, tanah hati yang subur itu adalah orang yang mendengar. Tidak hanya mendengar, tetapi di sana ada kata-kata menyambut. Loh, ini menarik, saudara. Jadi orang yang kemudian tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, itu bukan hanya sekedar orang itu mendengar firman Tuhan, tapi di sana lebih jauh lagi dikatakan dia menyambut. Bukan hanya mendengar, tapi hanya menyambut. Oleh sebab itu pagi hari ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan adalah menyambut firman Allah, bukan hanya sekedar mendengar firman Allah. Hanya benih yang jatuh di tanah yang baik yang akan mengalami pertumbuhan maksimal hingga berbuah. Sekali lagi, bahwa Yesus menggambarkan tanah hati yang baik itu adalah orang yang mendengar dan kemudian menyambut firman Tuhan.
Nah, menyambut ini lebih dari sekedar mendengar. Menyambut lebih dari sekedar mendengar, karena mendengar itu kita tahu hanya membutuhkan telinga, hanya membutuhkan indera pendengaran. Jadi ketika mendengar maka itu hanya melibatkan indera pendengaran, melibatkan telinga. Tetapi menyambut lebih daripada sekedar mendengar, karena menyambut itu bukan hanya membutuhkan telinga, tetapi itu membutuhkan hati yang sudah ditata, hati yang sudah dibuka, hati yang sudah disiapkan, hati yang meresponi firman Tuhan, hati yang kemudian mengizinkan untuk firman Tuhan tertanam dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Karena kalau mendengar, saudara, orang-orang banyak di luar sana, seberapa banyak di antara mereka pun juga mendengar. Mungkin entah tidak sengaja mereka sedang buka internet dan tidak sengaja mereka mendengar, atau tidak sengaja di dalam sebuah transportasi umum ada orang yang sedang mempercakapkan tentang Tuhan dan mendengar. Tetapi tidak semua di antara mereka yang menyambut, yang mengizinkan firman itu bekerja di dalam setiap kehidupannya secara pribadi. Jadi mendengar dengan menyambut itu berbeda. Dan bukan mendengar, tentu kita akan membutuhkan pendengaran ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita perlu mendengar. Tetapi ternyata firman Tuhan di Markus pasal 4 ayat 20 ini tidak hanya cukup sekedar mendengar. Di sana ada kata menyambut. Jadi hanya jangan mendengar, tetapi menyambutlah, sambutlah firman Tuhan yang sedang disampaikan itu. Nah, mungkin kita bandingkan dengan kitab Injil lain yang juga menuliskan hal yang sama. Dalam Matius pasal 13, Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan demikian: yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan hanya mendengar, sama-sama. Nanti kita akan melihat juga di dalam Injil Lukas, baik Markus, Matius maupun Lukas. Mereka mendasari dengan kata mendengar. Tetapi ternyata tidak cukup mendengar. Tadi di Markus dikatakan bahwa kita harus menyambut. Lalu di Matius di sini dikatakan bahwa kita harus mengerti. Berarti menyambut itu kita membuka setiap hati kita, membuka setiap pengertian kita sampai betul-betul kita mengerti, sampai betul-betul kita memahami kebenaran firman Tuhan itu. Menarik lagi yang dikatakan Lukas, Lukas pasal 8. Lukas pasalnya yang ke-8. Kita akan baca di ayatnya yang ke-15. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi menyambut, bisa kita tarik satu pengertian bahwa menyambut itu adalah kita harus betul-betul mengerti firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar sebuah cerita, sebuah sejarah, sebuah fakta, sebuah informasi yang selesai begitu saja kita dengar selesai. Tetapi kita betul-betul jadikan itu sebuah pesan yang kita betul-betul mengerti itu baik-baik, dan sampai satu titik di mana kita menyimpan firman itu di dalam hati kita. Nah, itu pengertian dari menyambut, saudara. Faktanya adalah seberapa banyak orang-orang dalam satu ibadah, dalam satu gedung ibadah yang berkhotbah satu orang, yang mendengar 100 orang. Nah, 100 orang ini mempunyai kesempatan yang sama untuk dengar firman Tuhan. Masalahnya adalah tidak semua dari 100 orang ini mengambil kesempatan untuk menyambut firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, hamba Tuhan sedang berkhotbah, dia hanya kemudian mendengar, tapi tidak betul-betul sampai satu titik di mana dia memahami firman itu, merenungkan firman itu dan menyimpan dalam hati. Maka dari itu tidak sedikit orang yang keluar dari ibadah firmannya lupa. Tidak sedikit dari keluar dari ruangan ibadah firmannya tidak dipraktekkan. Mengapa, saudara? Karena hanya sekedar mendengar
dan tidak benar-benar menyimpan firman itu di dalam setiap hati mereka, tidak menyambut firman itu di dalam hati mereka. Saya berikan ilustrasi begini, membedakan mendengar dengan menyambut. Ketika kita ada di rumah saudara dan tiba-tiba ada tukang jual es. Kita ada di rumah, tukang jual es, mereka datang di depan rumah kita. Mereka katakan es. Mungkin kita dengar penjual es itu berteriak es atau bakso. Kita hanya mendengar, tapi kita tidak menyambut tukang jual bakso atau tukang es itu. Kenapa saudara? Ya karena mereka hanya tukang es biasa, hanya tukang bakso biasa. Tidak mungkin mereka kita persilahkan untuk masuk ke dalam rumah kita. Tidak mungkin kemudian kita suruh mereka untuk makan di rumah kita, suruh tidur di rumah kita. Nggak mungkin terus kemudian kita ajak tukang bakso ini, tukang es ini untuk kita foto selfie dengan mereka, menggambarkan ekspresi kegembiraan kita bertemu dengan tukang es itu. Apalagi setiap hari kita ketemu dengan tukang es itu. Bahkan mungkin rasa bosan, rasa jenuh mendengarkan tukang es itu berkata es. Tapi menariknya adalah ketika mungkin presiden atau artis terkenal atau tokoh-tokoh dunia yang bisa dikatakan populer, dikenal oleh banyak orang, dan tiba-tiba itu lewat depan rumah kita. Ketika kita mendengar suaranya, ketika kita mendengar ada orang memperkenalkan, mempromosikan, mengatakan, menginformasikan bahwa ada presiden datang ke kampung, ada artis dunia datang ke kampung di sekitaran rumah kita, maka yang kita lakukan apa saudara? Kita akan segera keluar dari rumah kita, segala pekerjaan, aktivitas kita mungkin bahkan bisa ditinggalkan, dan kita menyambut tokoh terkenal itu, menyambut presiden itu yang sedang lewat di depan rumah kita. Bahkan tidak hanya itu, kita akan minta tanda tangan, mungkin kita akan minta foto, bahkan kita akan mungkin mencoba untuk bersalaman dengan dia. Nah ini menyambut saudara. Nah seberapa sering ketika firman Tuhan disampaikan, kita hanya sekedar dengar, oh ya sudah, ya wes. Soal iman kan? Ya aku tahu, selesai. Oh iya, tentang bertobat kan? Ya aku tahu, ya selesai. Seberapa sering kita memposisikan kita mendengarkan firman Tuhan sama seperti kita mendengarkan tukang es yang setiap hari lewat di depan rumah kita. Yang seharusnya adalah firman Tuhan itu punya kuasa, firman Tuhan itu punya kekuatan, firman Tuhan itu bisa menghiburkan, menyembuhkan. Dan kita harus menyambut firman itu untuk bekerja tersimpan dalam setiap kehidupan kita semua saudara. Nah ada contoh orang, kita buka di Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Kita akan melihat satu tokoh yaitu Herodes. Di sana dikatakan demikian. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Garis bawahi kalimat ini. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tetapi kita tahu bersama, kita bisa sepakat bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan daripada Herodes. Mengapa saudara? Karena di sini dikatakan Herodes hanya mendengar, tetapi dia tidak menyambut firman itu. Maka tidak ada pertumbuhan yang keluar dari setiap kehidupannya. Nah seharusnya orang yang menyambut itu seperti apa? Kita buka di Mazmur pasal 1. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan untuk kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang menyambut firman Tuhan itu betul-betul suka akan Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan. Bahkan lebih lagi dia merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya di gereja, tetapi dia betul-betul simpan dalam hatinya. Dia ingat lagi, dia renungkan lagi sepanjang minggu yang akan dia lewati. Ini orang yang menyambut firman Tuhan. Dan sejalan dengan apa yang dikatakan di Markus tadi, yang dijelaskan oleh Yesus, ketika orang itu mendengar tetapi kemudian menyambut firman Tuhan. Ayat 3 di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang mendengar tapi kemudian terus menyambut firman itu, maka ada pertumbuhan dalam hidupnya, dan ada buah-buah yang akan nampak dari kehidupannya. Tetapi masalah berikutnya saudara, mungkin tanahnya sudah baik. Kita adalah orang yang mendengar dan menyambut.
Tetapi masalahnya yang kita izinkan, benih yang kita izinkan untuk tertanam dalam diri kita, itu bukan benih yang baik. Tadi masalahnya adalah benihnya baik, tapi tanahnya tidak baik. Tanahnya tidak mau membuka hati, tanahnya tidak mau menyambut firman Tuhan. Tapi masalah yang kedua, mungkin tanahnya sudah baik, sudah mau mendengar, sudah mau menyambut. Tetapi yang didengar, yang disambut bukan benih yang baik, tapi benih yang jahat. Apa itu saudara? Benih yang dalam dunia ini, benih yang dari dunia ini. Yang diizinkan bukan firman Tuhan yang ditaburkan, tetapi benih-benih yang dari dunia ini. Bukan benih dari Tuhan, bukan benih dari firman Tuhan, tapi benih dari dunia ini, bahkan benih dari si jahat. Apa itu saudara? Gosip, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, informasi-informasi yang kotor, informasi-informasi yang jorok, mengarah kepada hal-hal yang porno, mengarah hal-hal yang kepada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perkataan-perkataan yang kotor, dan lain sebagainya. Informasi, cerita, kisah tentang hal-hal yang horor, hal-hal yang mistis, cerita-cerita tentang hantu dan sebagainya, itu yang kita izinkan ditanam dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Maka sebaik-baiknya hati, tetapi kalau yang diizinkan ditaburkan itu benih yang jahat, maka tumbuhnya adalah hal yang jahat. Tetapi kita mau bahwa kita punya tanah hati yang baik mendengar dan menyambut firman Tuhan, tapi kita juga memilah-milah supaya benih yang ditaburkan bukan benih yang jahat, yang saya katakan tadi, dari dunia, dari kuasa kegelapan, dari iblis. Tetapi yang ditaburkan itu adalah benih firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari, pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan hanya mendengar, tetapi kita juga menyambut firman Allah, menyediakan tanah hati yang terbaik, tetapi juga mengizinkan benih yang baiklah yang tertanam dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, kiranya menjadi kekuatan berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.